Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IPA. Saya Areta. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pencemaran lingkungan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pencemaran air sendiri adalah termasuk bahan pencemaran atau polutan ke lingkungan air. Penyebabnya, pencemaran air bisa karena air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan peternakan yang dibuang ke perairan dan dapat menurunkan kualitas air. Dampaknya: 1. Kerusakan ekosistem yang ada di perairan. 2. Kegangguan kesehatan karena mengonsumsi air tersebut. 3. Biodata air seperti ikan, udang, dan serangga air. 4. Gangguan rantai makanan. 5. Sumber air bagi manusia dan makhluk hidup berkurang. Mengatasinya: 1. Mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. 2. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. 3. Tidak membuang sampah ke sungai atau perairan lainnya. 4. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 5. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pencemaran tanah sendiri memiliki pengertian keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebabnya: 1. Sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun dalam tanah. 2. Sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah. 3. Limbah deterjen yang dibuang ke tanah. 4. Pengikisan lapisan humus topsoil oleh air. 5. Deposit senyawa asam dari peristiwa hujan. Dampak pencemaran: 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Mempengaruhi kesehatan manusia. 3. Menurunkan kualitas pertanian. 4. Mengancam hidup hewan dan tumbuhan. Cara mengatasinya: pertama, menghindari aktivitas pertanian berlebihan. 2. Mengurangi waste footprint terhadap manusia. 3. Berkebun organik. 4. Berhenti membuang sampah di tanah. Pencemaran udara memiliki pengertian keadaan di mana komposisi udara menjadi tidak stabil diakibatkan karena adanya asap-asap kendaraan bermotor, asap-asap industri pabrik, juga respirasi manusia berupa karbon dioksida naik ke atmosfer. Penyebabnya: yang pertama, kebakaran hutan. 2. Asap pabrik. 3. Kendaraan bermotor. 4. Gunung berapi yang meletus. Dampak pencemaran udara: pertama, memicu serangan asma. Kedua, memicu kanker paru-paru. Ketiga, menimbulkan gangguan pernapasan. Keempat, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru. Cara mengatasi pencemaran udara: pertama, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Kedua, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Ketiga, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. 4. Kurangi merokok. Dan 5. Tidak membakar hutan. Pengertian pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Penyebab pencemaran suara adalah vibrasi sumber suara yang berasal dari benturan atau gesek antar benda-benda, seperti pada mesin seperti roda gigi, piston, bearing, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran suara: 1. Gangguan tidur. 2. Gangguan pendengaran. 3. Penyakit kardiovaskular. 4. Gangguan hormon dan meningkatkan insidensi diabetes. Cara mengatasi: 1. Pakai peredam suara. 2. Pakai barang elektronik secara bijak. 3. Pilih suara-suara yang menenangkan. 4. Lakukan relaksasi, lakukan perubahan yang lebih besar. Nah, itu dia jenis-jenis pencemaran lingkungan. Saya harap kalian semua bisa memahami yang sudah kami jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Areta pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.